Marah itu termasuk emosi yang paling sering disalah mengerti oleh orang. Karena memang ketika tidak dikelola dengan baik, ia bisa menghancurkan banyak sekali aspek kehidupan orang gitu. Tapi pada saat yang sama, kalau bisa dikelola dengan baik, kita bisa mencapai banyak hal karena itu bisa jadikan energi positif untuk kita gitu. Jadi hari ini kita bakal membahas mengenai seluk-beluk daripada emosi marah. Selamat datang di podcast Angkat Bicara, tempat di mana kita bisa ngobrol tentang psikologi manusia dengan serius tapi santai. Kali ini kita bakal ngobrol tentang amarah. Yes. Bersama kita udah ada narasumber yang bernama Erik Sucitra. Hai guys. Erik ini adalah seorang psikolog dan juga seorang konselor di bicarakan.id. Nah, kita hari ini bakal bahas banyak tentang amarah ya, Erik ya. Mungkin kita bisa mulai dengan sesuatu yang santai banget. Boleh. Dan relatable. Kapan terakhir kali lu marah, Erik? Gini Dre, uniknya gue tuh termasuk orang yang kalau orang bilang jarang marah gitu. Jarang marah, oke. Jarang Menarik, banget. Kayak jarang banget. Bahkan orang kayak kadang suruh gue marah dong Rick gitu. Tapi ini sebenarnya akan menjadi salah satu topik pembicaraan gitu. Oke. Tapi ketika gue mikir gitu ya, sebenarnya bukannya gue jarang marah. Seringkali gejolaknya muncul, gitu ya, mau marah. Tapi gue cooling down gitu. Nanti kita bakal bahas itu juga. Oke. Tapi akan ada hal-hal yang tertentu yang bisa bikin gue tuh bener-bener hampir dikuasai marah gitu. Meledak gitu ya. Betul. Dan nanti akan kita bahas yaitu sesuatu yang melanggar value gue gitu. Contoh ya, jadi contoh kecil sehari-hari. Gue tuh sayang hewan bro. Oke, kucing, anjing gitu ya. Itu gue sayang banget sama mereka gitu. Terus kalau misalnya di tengah jalan, gue udah ngeliatin orang, misalnya anak-anak kecil apa gitu ya, kasar ke kucing, ke anjing, tuh gue bisa naik darah bro. Oke. Bisa naik darah banget. Nah, tapi di sisi lain, topik-topik sensitif, gue malah nggak gampang marah. Misalnya ketika ada orang kayak ngehina keluarga atau ngehina Ras. ya ras gitu ya, pokoknya yang sensitif gitu, yang agama, kepercayaan, apalah budaya gitu ya. Itu gue malah nggak marah karena gue secara otomatis udah tahu nggak bener kok gitu loh. Nah itu nanti kita obrolin juga ya. Tapi intinya adalah ketika gue lengah sesuatu yang sensitif, yang gue soft spot lah gitu kan, gue kucing tuh gue sayang banget gitu. Tapi kalau ada yang video-video kucing di abuse gitu, itu gue gampang marah banget. Nah itu satu. Kemudian kedua yang mungkin lebih relate juga kepada sebagian besar pendengar, itu adalah ketika justru gue frustrasi bro. Frustrasi sama hal kecil. Oke. Gampangnya gue udah kasih tahu lama berulang-ulang tetap dilakuin. Nah itu gue biasanya kadang gemes gitu, gedek banget. Tapi jarang sih sampai gue tuh geprak meja gitu, itu jarang banget. Tapi kayak suka gemes, gue udah bilang. Biasanya kayak gitu. Jadi kayak lebih ke frustrasi sama hal kecil tapi berulang-ulang. Oke. Gitu sih. Kalau gue terakhir marah itu 2 minggu lalu. Malam-malam. Ya. Gue tau bahwa besoknya gue harus rekaman nih podcast ya kan. Tapi ada si kampret sebelah ruangan sebelah ini, itu dia putar lagu sekenceng-kencengnya. Itu lo bayangin ya, lu di ranjang gitu mau tidur gitu kan. Ya. Terus dia putar lagu yang juga nggak karuan gitu. Ya. Keras banget putarnya. Itu gue udah keluar fantasi yang aneh-aneh tuh. Dimana gue kayak bangun, kedor pintunya dan sebagainya, kayak konfrontasi kayak gitulah. Tapi bersyukurnya nggak gue lakuin ya, belum gue lakuin. Kalau dia gitu lagi gue nggak tahu gue bakal ngapain. Gue ada telepon security dan dia bantu gue untuk kayak ingetin lah gitu ya. Yeah. Tapi gue inget di momen itu gue marah semarah-marahnya. Like seperti ada filter merah di mata gitu, sehingga kayak pokoknya cara berpikir semua tuh kayak ada pigmen merahnya gitu. Dan kayak siap untuk perang. Yeah. Dan itu kan contoh yang simple tapi itu nyata banget. Gue yakin yang denger juga relate nih. Kenapa sih gue pengen nanya ini? Sebenarnya simple, Rick. Gue pengen menyamakan persepsi kita semua tentang amarah. Betul. Bahwa ini tuh bukan cuma orang tertentu doang, tapi seorang psikolog, seorang yang semua orang normal ya marah gitu. Itu sangat manusiawi gitu. Tapi yang nggak oke adalah itu waktu gue marah dan waktu lu marah itu
lu bisa benar-benar meledak gitu. Dan bahkan bukan cuma verbal tapi bahkan sampai kayak kekerasan. Kalau misalnya gue nih sama ini cowok nih, aduh udah pukul-pukulan itu bisa beneran bisa banget gitu. Dan tapi itu bukan cuma soal sesepele itu. Ke hubungan percintaan misalnya, keluarga, pekerjaan, itu hubungan bisa patah, pekerjaan bisa terbengkalai, Betul. kan relasi bisa rusak hanya karena amarah yang kita nggak bisa kontrol di masa itu. Karena sekarang kita ngobrol nih, gue ketawa-ketawa kayak dulu gue kemarin gue marah gila banget tuh segala kayak fantasi, kita ketawa kan. Padahal tapi di momen itu kita nggak bisa sama sekali dan kayak hampir bisa meledak dan sebagainya. Gue yakin yang mendengar juga punya masalah di situ. Mereka bisa lihat dan mereka pengen belajar nih. Gue pengen belajar gimana caranya supaya bisa lebih dikendalikan gitu. Bahkan kalau bisa yang tadi tuh dialurin ke energi yang positif, konstruktif gitu, dari amarah itu. Gitu. Oke, baik. Berarti kira-kira mungkin ada dua hal ya gue pengen share yang menjadi dasar pembicaraan kita sebelum kita lebih dalam kayak alasan marah, bagaimana mengelolanya gitu ya. Gue pengen bahas semua orang, gak cuma kita berdua gitu ya, semua yang dengar mengerti dua hal ini. Yaitu kalau kita benar-benar mau mengerti tentang marah dan yang terutama ingin mengendalikan amarah, itu pertama benar-benar bukan asumsi, kayak value pertama yang kita harus sama-sama tahu adalah kita harus ambil keputusan dari sekarang. Ketika kita lagi lagi waras gitu ya, lagi santai begini ya, lagi netral begini. Lagi netral begini, kita udah harus ambil keputusan bahwa kita mau kelola. Karena sebenarnya ada orang antara sadar nggak sadar atau nggak mau ngaku, kita bisa kelola amarah. Yang lebih sering terjadi adalah kita nggak mau kelola. Apalagi ketika lagi in the heat of the moment gitu ya, ketika lagi dalam situasi atmosfer yang bikin naik darah itu, seringkali, coba deh pikirin deh, kok kita ngaku sebenarnya kita tuh nggak mau, atau lebih seringnya itu nggak mau ngaku gitu loh, karena nggak bisa. Betul nggak mau, karena ketika konflik seringkali yang terjadi dengan sangat cepat di pikiran kita adalah kita mau menang. Betul, dominasi. Dominasi, atau kita pengen banget mendapatkan apa yang kita inginkan gitu loh. Nah itu nanti salah satu tujuan marah yang kita akan bahas gitu loh. Kenapa gue bisa yakin banget, dan ini ilmiah ya, bahwa sebenarnya kita itu kalau mau kita bisa mengendalikan amarah. Contoh ya, bayangin ya, misal lu bayangin ada suami istri lagi berantem sampai bener-bener udah maki-maki, lempar segala benda mati gitu ya, lempar semuanya perang gitu. Masih benda mati. Iya, tentunya bukan anaknya, kucingnya apalah gitu. Jadi intinya udah lempar-lempar, pokoknya udah puncak, berantem. Nah tiba-tiba misalnya suaminya di HP dia lihat bosnya telepon, udah miss call 3 kali. Kayak apalagi misalnya nih bosnya penting nih, misalnya udah ngomongin lagi ngerjain project gitu ya, udah miss call 3 kali. Bentar ya, habis ini kita ngomong lagi. Kalau lu jadi suami ya, lu angkat telepon ya, lu responnya gimana? Iya pak, halo. Iya kan? Berubah personanya. Iya pak, halo gitu. Yang tadi yang maki-maki, iya pak, halo gitu. Iya bu, maaf pak, maaf ya bu. Nah itu sebenarnya membuktikan kalau kita mau bisa gitu loh. Itu loh. Dan gue pertama kali mendengarkan sharing orang waktu gue datang ke pelatihan anger management, emotional quotient gitu, EQ skill. Pas gue nyadar, iya juga ya, kita mau. Kalau kita mau bisa. Yang permasalahannya adalah yaitu nggak mau ngaku, nggak mau mengelolanya karena alasan-alasan yang nanti akan kita bahas gitu loh. Karena bener deh, langkah paling pertama dan terutama kalau kita mau bermimpi untuk kita bisa mengelola amarah adalah ketahui why-nya. Nanti tuh kita bakalan bahas, oke? Itu btw kalau kita bisa ulang lagi itu fantastis, discovery yang fantastis. Gue baru ngerti juga. Itu analogi yang sempurna. Jadi bukti bahwa kalau kita mau kendaliin kita bisa. Contoh kalau kita misal digampar sama realita yang misalnya lebih penting dibuat kita, ya kan persepsi kita, oh bos lebih penting sekarang. Itu kita bisa ubah loh. Dan ubah tuh langsung gitu kan, instan gitu, dan efektif gitu kan. Kalau aja kita bisa ubah itu tapi subjeknya sama, subjek marahnya gitu. Objek marahnya itu keren, itu yang kita bilang, oh orang ini keren, bisa mengendalikan dan sebagainya. Kalau kita mau kita bisa. Seringkali kita emang nggak mau aja. Karena kita memilih untuk nggak mau kendaliin amarahnya, makanya kita marah terus. Gitu. Betul banget. Nah itu dia. Sebenarnya itu tadi poin penting juga. Karena ketika kita marah, seringkali kita melupakan hal yang lebih penting daripada alasan kita marah itu.
Oke. Nah, ini masuk kepada poin kedua. Yang pertama tadi. Oke, resolve, ambil keputusan bahwa kita mau mengelolanya. Kemudian kedua itu adalah remember the cost. Selalu ingat harga yang harus dibayar ketika kita tuh lepas kendali karena marah. By the way, garis bawahi, bold, italic, kata lepas kendali ya. Oke, karena semua amarah, apapun itu, kalau udah lepas kendali atau berlebihan, nggak ada yang baik. Bahkan dalam emosi happy sekalipun. Coba deh dari menurut lu, kalau orang dikuasai happy ya, wah seneng banget. Habis dipromosiin atau habis dapat nilai bagus, happy banget. Menurut lu yang bisa terjadi apa sih kalau dia berlebihan happy? Keputusan yang bisa salah gitu. Ini contohnya nih ya, belanja. Betul banget guys. Impulsif, betul. Kayak Impulsive buying. Impulsive buying. Nggak cuma impulsive buying. Kayak bahkan driving, ada loh. Orang tuh happy. Yuk kita riding. Brum, gitu ya. Atau yuk go traktir. Ini. Pas udah happy, udah mulai turun. Kok gue bego banget gitu ya. Duit gue lagi bokek, tapi kok gue janji traktir orang gitu. Itu aja udah kelihatan gitu. Sama kayak marah. Nah jadi, yang kedua tadi ya, remember the cost. Harga harus dibayar. Guys, mau dilihat dari sudut pandang manapun, tidak ada hasil positif yang keluar, yang muncul gitu ya, ketika kita dikuasai kemarahan. Ada satu quote yang gue suka banget ya, gue ingat sampai sekarang terngiang-ngiang dan menjadi pembelajaran buatku juga. Misalnya, ketika marah dalam konteksnya konflik, relationship gitu ya, sama temen, sama pacar, sama keluarga, siapapun itu. Oke lah, lu gontok-gontokan gitu. Wah, cari temen, argumen, data. Lu cari segala cara, lu yang menang gitu. Pokoknya lu yang bener lah, lu yang menang gitu. Tapi, oke lah lu menang. Tapi relationship lu makin retak. Betul. Worth it kah? Itu menang kah? Ya nggak menang. Betul lah. Mungkin menang secara argumen. Tapi secara gambaran besar hubungan gitu ya. Gambaran besar relationship, pernikahan. Lu gagal. Salah di sana. Betul. Dan banyak orang fokusnya di sana. Gue pengen menang. Yang penting gue menang. Nah, sebenarnya di sana aja pun udah menunjukkan ada insecurity gitu loh. Kenapa sih lu terobsesi banget sama menang? Emang kalau kalah artinya apa? Apalagi cowok. Bukannya gue bilang semua cowok gitu ya, enggak. Tapi banyak kan cowok tuh gengsi banget kalau misalnya kalah argumen sama pacarnya. Nah, ini menunjukkan lagi gitu loh. Apakah kalau kalah artinya lu kan jantan? Apa artinya lu gak kepala keluarga? Nanti salah satu value yang akan kita bahas adalah justru ketika kita berani mengakui gitu ya, merendahkan hati, ngaku salah. Kalau misalnya ternyata udah dikasih argumennya, iya kayak gue yang salah. Nah, kalau orang masih gengsian, tetep gontok gitu, tetep pokoknya gini. Enggak, itu bukan lambang kedewasaan. Itu kayak anak kecil malah. Oke? Justru ketika kita mau mengaku, oke, sorry, gue udah dengar sudut pandang lu, gue salah. Yuk kita resolve bareng-bareng yuk. Itu justru lambang kedewasaan yang sejati. Gitu loh. Oke, jadi satu tadi, ada kemauan dari awal. Karena ketika udah mulai naik darah, baru kita mau, itu biasanya udah telat. Itu udah telat. Kedua, ingat harganya. Karena percuma kita melampiaskan amarah, tapi hubungan makin retak, itu percuma. Oke? Nah sekarang mungkin baru kita bahas nih, kira-kira nih, gimana sih kita mengelola gitu loh. Dan tapi gini, sebenarnya dia ada salah yang semua orang yang udah deket sama gue pasti tahu. Salah satu pendekatan yang paling gue senang Dre, yaitu ketahui dulu what-nya gitu. Kenapa sih kita marah, why-nya, what-nya gitu loh. Karena sebenarnya kalau kita udah bisa tahu korek hal itu, yang sebenarnya kalau kita mau ngomongin dalam satu podcast mungkin gak cukup waktunya, tapi kita lebih ke gambaran besar gitu ya. Itu kalau kita udah tahu why-nya, itu sudah kayak ngerjain PR 50% lebih sebenarnya. Setuju. Karena seringkali segala emosi yang terjadi begitu cepat, kita nggak sempat atau nggak mau gitu ya. Kita nggak sempat mengelolanya, mikirin kenapa, why-nya dan segala macamnya, sehingga ya udah terjadi begitu aja. Pas udah selesai, udah turun nggak klimaks lagi, baru nyesel. Ya ampun. Nah, tapi gak apa-apa. Kan kita semua gak ada yang perfect ya. Saya pun pernah marah yang dikuasai amarah, meskipun jarang gitu. Tapi saya pun pernah. Ketika udah lewat, baru pikir, kenapa nih? Nah sekarang para pendengar, yuk kita sama-sama kulik gitu ya. Sama-sama kita ngulik. Kenapa orang marah? Betul, kenapa orang marah gitu. Nah coba deh kita reflect. Kita evaluasi diri masing-masing. Ada alasan orang marah tuh banyak banget menurut penelitian dan dari berbagai pengalaman orang gitu. Nah, di dalam skill EQ gitu ya, emotional quotient, ini yang disebut oleh tombol emosi. Pip gitu. Yang tadi gue tuh, tombolnya gue ketika ada orang, termasuk yang tadi hewan gitu ya. Oh, sorry gue lupa. Gue sangat gampang trigger ketika ada orang memperlakukan orang lain
Yang status sosial ya, bukan worth nilai dia sebagai manusia, bukan. Tapi status sosialnya itu lebih rendah dari dia. Oke. Bagaimana lu memperlakukan babysitter, bagaimana lu memperlakukan pembantu, bagaimana lu memperlakukan office boy, sekretaris, anak bahkan gitu ya, yang status sosialnya lebih rendah gitu. Kok gue tahu gitu ya, ada orang kayak karena posisinya lebih tinggi, kemudian dia bertindak semena-mena, itu gue gampang trigger banget. Meledak tuh ya. Betul, gue tuh kayak gampang. Lu siapa di mata Tuhan lu sama aja gitu loh. Ya gue tuh kayak, nah ini gue udah marah ini. Ini gue udah tombol emosi gue udah ngebayanginnya gue udah kepencet gitu. Nah, sehingga akhirnya coba kita pikirin. Tombol emosi kita masing-masing apa sih? Misal gue sering marah ke orang tua. Biasanya pas orang tua ngebahas apa sih? Nah itu penting untuk kita ketahui. Kalau tombol gua BTW, tombol emosi gua. Ini yang kalau di toel nih, gua meledak. Itu dan ini sekarang gua lebih pintar gitu. Dulu gua kayak binatang. Kalau gua disentuh ini gua langsung kayak wah, pokoknya bukan filter merah lagi, merah pekat gitu. Nggak ada selain kayak meledak gitu. Itu kalau gua di disrespect. Kalau ada orang yang nggak menghargai gua, atau ini yang parahnya nih. Kalau gue punya persepsi bahwa orang ini nggak menghargai gue, itu loh. Jadi bukan kenyataannya, tapi even persepsi doang gitu. Gue kayak si kampret nih, dia mau disrespect gue nih, gue meledak gitu. Itu tombol gue tuh. Dan juga tentunya yang sama kayak lo. Kalau ada orang yang ditindas gitu, karena untuk alasan apapun, apalagi bullying, itu gue meledak. Dan betul, bullying. Just see red, just fucking red. Gitu. So betul banget. Banyak orang juga pasti tombol-tombolnya beda-beda. Setiap orang beda tombol. Tapi kita harus tahu supaya pas di tol tombolnya kita bisa kayak sadar, oh ini bahaya nih. Kalau uang kontrol gue meledak nih. Betul. Nah, guys, by the way ya, dengan apa kita ngebahas tadi alasan-alasan orang dibully atau orang yang sebenarnya itu udah ngebahas alasan pertama yang sering terjadi kenapa orang marah. Yaitu ketika kita melihat ada kesalahan atau ketidakadilan. Sebenarnya dari sini ya, semoga semua paham bahwa emosi itu sebenarnya mulia. Alasan emosi itu sebenarnya mulia ketika nggak lepas kendali. Nah intinya kesana lagi gitu loh. Sebenarnya semua emosi itu berguna gitu. Semua emosi itu memberikan informasi. Itu intinya. Tapi ya bagaimana kita mempersepsikannya dan bagaimana kita mengelolanya. Oke, itu pertama, ketidakadilan. Kemudian kedua yang sering bikin orang marah, hasil nggak sesuai. Contoh sehari-hari ke restoran mahal, cepet ceng. Ternyata lebih enak nasi goreng tek-tek depan rumah. Nah itu orang gampang marah tuh. Ekspektasi soalnya. Betul. Nah ekspektasi. Nggak sesuai ekspektasi. Nah ini sebenarnya salah satu, gue langsung masuk kepada apa? Bagaimana cara mengelola kira-kira gitu ya. Kenapa gue tuh selalu sharing kepada orang gitu ya. Terutama remaja. Misalnya nih, mereka mau izin nginep, kan remaja gitu ya. Nginep ke rumah temennya gitu. Terus saya bakalan bilang ke mereka gitu ya, kamu expect segala sesuatu, termasuk expect kamu gak diizinin. Itu salah satu tipsnya. Termasuk yang bawahan izin ke bosnya. Kenapa orang suka tiba-tiba meledak marah? Karena shock, kaget, kok gak diizinin? Wow, langsung naik darah gini-gini. Tapi kalau dari awal udah expect, ternyata bener gak diizinin. Tuh kan, ya udahlah. Tuh kan, sesuai ekspektasi. Karena dari awal kamu tuh gak expect yang macam-macam. Apakah ini artinya saya punya ekspektasi rendah terhadap manusia? Bukan. Ini namanya skill. Kalian ke ahli IQ manapun. Oke, ahli emosi manapun. Salah satu skill dasar yang harus dikuasai adalah manage expectation. Itu selalu. Oke, itu salah satunya. Jadi makanya saya tuh kalau misalnya datang ke restoran mahal gitu ya, kemanapun. Saya tuh udah yang oke. Ibaratnya mentalnya gini loh. Kalau ternyata sesuai ekspektasi syukur. Kalaupun enggak ya udah. Nah itu sebenarnya mentalitas dasar kalau kita mau benar-benar start mulai untuk mengelola emosi. Itu mentalitas dasarnya banget. Karena banyak orang merasa ketika dilanggar kaget gitu loh. Wah kan saya lagi jalan, nyetir, ngeliat ada orang misalnya pukul anaknya gitu ya. Saya kayak bisa gampang marah tapi di mall yang paling parah bro. Di mall ya. Kalau lagi makan dekat meja lo gitu. Itu kita harus ngapain coba? Karena kayak ini kalau gue jambak rambut bapaknya kayak ini kayak itu tuh konon bingung sih harus gimana, dan itu menciptakan gila. Betul banget. Jadi memang nah itu kan remember the cost.
Kalau misalnya gua ngegas gitu ya, langsung hajar balik orang tuanya, itu kan nggak baik untuk kita secara garis besar ya gitu. Benar. Sehingga akhirnya udah tadi remember the cost. Nah, kemudian akhirnya sebenarnya ini gue juga share sih. Secara ilmiah, ada beberapa kondisi yang bikin kita lebih gampang marah. Bisa tebak gak kira-kira? Situasi. Lapar, kebelet buang air kecil, ya itu sering tuh, ngantuk, itu, 3 itu sih kayaknya. Betul banget. Lapar, oke, ngantuk, capek. 3 hal ini. Oh capek, oke. Betul. Bukan pipis ya. Bisa juga akhirnya ketika ada hal urgent gitu, itu bisa juga. Gitu ya, jadi kayak hindari kalau misalnya udah tahu nih orang kayak lagi bete nih. Kayak maksud saya gini loh, kadang saya gemes ketika kayak konselingin yang udah relationship gitu loh. Udah tahu capek kok lu ngajakin ngomongnya yang berat gitu loh. Ayolah, kalau kita di posisi dia mau nggak sih diajak ngomong kayak gitu? Sebenarnya sesimpel itu kadang. Nah, jadi kemudian sekarang gue pengen bahas nih kayak 5 pertanyaan secara singkat gitu ya. Untuk bisa mengidentifikasi pola emosi. Kenapa ini penting? Karena ini akan sangat mengorek kenapa kita bisa marah gitu ya. Oke, kayak what? Ini 5W1H sih bro. What? Apa sih yang bisa bikin marah? Tadi itu tombol emosi. Kadang kan kita udah bahas. Jadi kita udah nggak usah ngebahas lagi. Kemudian why? Tadi kita udah sempat ngebahas tuh ya. Tapi gue pengen tambah dikit lagi guys. Why-nya itu kayak lebih ini loh. Coba deh. Pikirkan skenario-skenario yang bikin kita marah. Pikirin sekarang. Mungkin dengerin gitu ya. Pikirin. Biasanya. Dan sekarang pikirin juga. Kenapa sih? Kayak misalnya ada relationship. Terakhir bayangin misal kamu terakhir berantem sama pacar tuh kapan, situasinya kayak apa. Coba deh, apa sih yang kamu marah? Yang biasa terjadi. A, dia gak ngertiin gue. Oh ternyata problemnya di salah mengerti. Kedua, gue udah ngomong panjang lebar tapi dia tuh gak pernah mau berubah. Oh berarti kamu keinginan untuk mengontrol. Ngontrol. Betul, mengontrol. Bahkan ini bukan kesana jelek ya, bukan manipulasi. Kayak betul. Kamu, I wish dia bisa kayak ada yang berubah. Mungkin ada sesuatu yang dia kebiasaan gak sehat. Kita pengen dia berubah. Misalnya gitu ya, kan bisa. Itu wujud care sebenarnya. Mungkin juga kayak dia pengen menciptakan hidup yang ideal, lebih ideal buat betul, dia. Iya. Itu bagus kan? Ya. Betul banget. Atau misalnya merasa kayak ada maksud baik tapi gak tersampaikan. Kok lu gak ngerti-ngerti? Kayak frustrasi gitu. Itu bisa juga. Jadi bener-bener dicari gitu loh. Atau kamu merasa privasimu terganggu. Karena ada loh kayak orang sahabatan. Ini saya beneran ada sahabatan. Terus dia kayak akhir-akhir ini kayak dia gampang marah banget ke temannya. Kok saya gampang marah ya gini-gini. Akhirnya gue tanya. Kamu tuh kalau bisa cek ya. Kamu tuh introvert atau extrovert? Introvert. Ya pantesan. Nah ini sebenarnya penting. Jadi kita perlu cek kepribadian kita. Personality kayak apa. Orang introvert adalah yang privasinya itu berharga banget gitu loh. Jadi ya wajar kalau misalnya tiap hari jalan, tiap hari diajak ngomong, telepon berjam-jam, orang introvert pasti capek. Nah, kalau yang punya pacar introvert, ngertiin dia, apalagi kalau kamu extrovert. Kalau sesama introvert mungkin bisa ngerti ya gitu. Tapi intinya cek, apa sih? Karena kalau kita nggak tahu ini semua ya, kita akan susah komunikasinya gimana. Gitu. Contoh, kalau misalnya kita tahu, disalah mengerti, gue ngomongnya A tapi lu nangkapnya B terus. Nah, kalau udah tahu identifikasi baru bisa diajak ngomong. Yuk kita ngomongin hal ini yuk. Gue tuh kadang kalau udah ngomong gini, tapi lu nangkapnya gini gitu. Padahal maksud gue, nah itu kan lebih serk gitu. Kemudian privasi. Aku minta waktu ya. Sedangkan daripada cuman kita mau marah gitu ke teman kita, tapi kita nggak tahu marahnya alasannya apa. Nah itulah kenapa penting banget. Nah pertanyaan-pertanyaan berikutnya juga nggak kalah penting. Untuk kita bisa identifikasi pola emosi gitu loh. When? Biasanya tuh marah kapan sih? Pagi kah? Siang kah? Pulang kerja kah? Pulang kerja kah? Betul. Malam kah? Tiap hari apa? Ada loh orang tuh gampang marah tuh di weekend. Pas gue cari tahu, oh ternyata dia termasuk orang yang menghargai holiday dia weekend. Jadi ganggu. Okay. Gitu kan. Jadi kan kayak bisa ketahuan polanya gitu. Kamu tuh marah kapan aja sih? Hari apa aja sih? Aku ada orang. Ini contoh ya. Gue tahu ini ada orang. Kayak ini sebenarnya anak rohani gue. Dia tuh kayak dia tuh susah tidur tiap weekend. Gue tanya dong kenapa. Ternyata selalu di hari minggunya itu ada kayak ini. Kayak ada lagi ngerjain project itu. Terus dia deg-degan anxious. Gak bisa tidur. Oh pantesan. Jadi ketahuan kan polanya. Dari polanya ketahuan. Aku tuh selalu kayak gini loh. Dalam hal apapun ya. Susah makan, susah tidur, gampang marah gitu ya. Cek. Di hari itu biasanya ada apa?
kemarinnya biasa ada apa, atau besoknya biasanya ada apa. Biasanya ketahuan, oh ternyata gue alasannya itu karena kayak gitu. Kayak gitu loh. Nah kemudian nggak cuma itu, kayak tadi kan kita udah what, why, when gitu ya. Dan kemudian Di mananya marahnya? di mana? Betul Di banget. kantor apa di rumah? Di mana? Di kantor, di rumah. Kalau di kantor kenapa? Terus kita biasa identifikasi lagi tuh, apakah ada orang toksik? Apakah ada orang yang nggak mau ngertiin aspirasi kamu? Apa ada orang tiap kali lu kasih pendapat dia selalu ngelawan? Itu kita cek. Oh ternyata kalau ada orang nggak menghargai pendapat, ketahuan ternyata kamu ingin dihargai. Nah itu loh, jadi kita cek. Kamu dihargai. Dan akhirnya kemudian kita masuk kepada how-nya. Nah how ini adalah bagaimana cara mengkomunikasikannya. Dan itu takkan pernah bisa terjadi kalau tadi 5W-nya kita nggak berhasil identifikasi. Oke guys, jadi para pendengar ya, pikirin, apa sih yang bikin kau marah? Kenapa marah? Hal apa yang terlanggar gitu loh? Kenapa? Merasa nggak didengarkan kah? Merasa nggak dihargai kah? Merasa ada orang kayak tadi privasinya kamu terganggu banget kah? Nggak dipercaya tuh sering di relationship. Merasa nggak dipercaya kah? Kadang kan ada orang ngebet banget. Kayak misalnya dia lagi pakai HP, kamu chat sama siapa sih? Pertama-tama mungkin nggak apa-apa, tapi lama-lama bisa timbul rasa, lu nggak percaya apa sih sama gue? Gue setia kok gitu. Malah jadi berantem. Aku kan cuma pengen ngecek. Nah lagi-lagi alasannya muncul. Apa insecure kah? Dalam relationship kamu ada insecurity kah? Kalau ada insecure, kenapa? Ada pengalaman masa lalu kayak apa? Dan lain sebagainya. Mungkin yang dengerin pusing ya. Nah inilah psikologi. Oke. Inilah psikologi. Kalau di sini ini nggak pusing sih. Ini kayak menarik banget karena ini belajar tentang diri sendiri. Betul banget. Kan? Kayak untuk kita ini kan sebenarnya kayak semacam pertarungan antara kita sama diri sendiri. Betul banget. Dan untuk kita menang dari cara gue mikir gitu sih, menang kalah. Tapi ya coba kita buat ini ya, coba kita buat di analisa psikologinya. Yeah. Gimana caranya menang dengan cara tahu lawan kita siapa, ya kan? Kalau lawan kita diri sendiri dan mungkin sisi internal dalam diri sendiri, bukan sisi yang kita bawa, sisi yang kita nggak terlalu sadar gitu kan. Ya gimana cara ya coba sadarin gitu, dengan cara kasih pertanyaan seperti 5W1H itu. Betul banget. Kapan pas gue marah, di mana gue marah, sama siapa juga gue marah, apa tombol-tombol gue dan sebagainya. Itu sangat supaya makin jelas gitu. Kayak gimana sih lawan kita ini dan gimana cara kita untuk bukan cuma mengalahkan, mungkin menghindari supaya nggak konfrontasi, nggak meledak gitu. Bener banget. Dan gini, ketika ada orang kayak tanya gue, kayak ketika ada orang hina agama, kepercayaan, hal yang penting buat gue lah, teman-teman gue gitu ya. Terus gue nggak marah. Apakah itu artinya hal itu nggak penting buat lurik? Enggak. Bukan enggak, maksudnya kayak bukan, maksudnya kayak penting. Bukan enggak penting. Bukan enggak betul ya, bukan enggak. Penting. Dulu waktu saya SMA di game online ada ngomong kayak ngehina apapun ya, ras apa ya, itu gue jabanin. Wow, kayak membuktikan gue pengen menang gitu. Tapi lama-lama kayak ketika gue tahu tentang hal-hal ini, gue jadi nggak marah lagi. Kenapa? Apakah artinya nggak penting? Bukan gitu. Tapi karena gue udah tahu mengelolanya. Gue udah kenal gitu apa yang bikin gue marah. Apakah tergelitik? Kayak misalnya ada orang hina hal yang penting, tergelitik. Tapi gue mengelola. Nanti kita share. Tarik nafas. Salah satunya cara ada tarik nafas. Tapi nanti gue share tips-tips berikutnya. Kayak gitu loh. Nah, terakhir. Ini nggak kalah penting. Dan banyak orang miss di sini. Respon fisik apa sih ketika lu marah? Tiap orang beda-beda. Ada orang tegang tiba-tiba gitu. Ada orang tiba-tiba kayak perutnya kayak keras kram gitu ketika mau marah. Ada orang ketika marah, dia udah mau marah nih, menuju marah, dia tuh badannya kayak gini-gini. Nervous. Gini kan. Ada orang kopek kulit. Udah mulai naik tuh darahnya. Itu mesti disadari. Coba dipikir deh. Saya langsung mulai dari contoh gue ya. Gue tuh kok udah mulai marah, nada ngomong gue mulai tinggi dikit. Sekarang gak ya? Nada ngomong gue udah mulai tinggi dikit. Terus gue akan merasa gue seger badannya. Adrenalin. Iya, adrenalin. Seger. Terus gue ngomong biasa mulai cepet banget. Nah itu biasa gue udah mulai marah. Dan biasanya ini gue tegang. Kenapa ini penting guys? Karena, ini nanti kita akan menyambung kepada bagaimana mengelola emosi. Ketika tanda-tanda itu kita udah aware sama badan, mindful gitu. Kita udah mindful dan kode-kode badan. Di saat itulah kita mesti stop. Rem. Ambil pegang kendali. Gitu. Betul. Ambil pegang kendali. Gue udah marah. Nah, nanti kita kasih tahu opsi-opsinya. Kalau udah tahu nih udah mau marah, mesti ngapain. Inilah gunanya mindfulness sebenarnya. Betul. Meditasi. Supaya kita bisa punya pilihan even. Karena banyak orang nggak punya pilihan. Yes. Orang itu udah literally disetir gitu. Kayak ada papet gitu dan kita
dikendaliin sama itu gitu. Betul banget. Kalau gue btw reaksi fisiknya, suara gue bukan tinggi menggelegar, enggak menggelegar. Gue kalau marah, lu belum pernah lihat gue marah, lu harus tanya adek gue. Oke. Suara gue menggelegar, kayak orang ngaum gitu, gede banget dan serem banget itu. Gue nggak ada kayak keram-keraman kagak ada, tapi suara gue menggelegar itu aja sih. Oke, baik. Nah itu pun itu ciri-ciri yang nggak cuma diri sendiri tahu, semua orang pun tahu lo gimana gitu ya. Kalau tadi itu betul. Kadang ada orang ciri-cirinya apa orang kayak lo kram lagi itu kan? Iya betul. Kayak betul itu bagus berhasil kayak identifikasi dan kayak nah banyak orang ciri-ciri menuju marahnya itu nggak disadari. Nah itu maksudnya gitu loh. Nggak disadari bener. Perhatikan baik-baik kondisi fisik. Itu penting. Nah nanti kita bakal bahasnya ke sana. Nah sebelum kita ke sana, cara kelola gitu ya, cara manage kita sana, mungkin ada yang pengen lo obrolin lagi atau apa? Enggak sih, kayak udah cukup. Ini penting banget sih. Like kenapa kita marah? Like ini even kasarnya dia, yang nusuk dia. Emang mungkin elunya yang insecure kali, elunya yang terlalu gila tentang kontrol kali. Yang mungkin itu kadang mungkin banget loh, mungkin banget aja. Jadi kayak aware untuk hal-hal seperti itu menurut gue sangat membantu. Supaya kayak ini hati-hati lah. Betul kayak, banget. Apa sih? Dan juga kayak sadar tentang apa cost-nya itu juga penting menurut gue. Penting banget. Dan ini apa bener kayak gue nggak jarang loh denger cerita dan gue tanganin ada relationship gitu ya, cowoknya tuh kalau ngeliat ceweknya ngobrol aja sama cowok lain tuh marah banget cowoknya. Wah, terus ketika ditanya karena gue sayang sama dia. Yakin. Berdasarkan penelitian ilmiah gitu ya, ketika orang terobsesi, bedakan posesif dengan care ya, beda loh. Kalau orang udah sampai posesif, nggak boleh ada temen lawan jenis sama sekali, ngobrol dikit aja ini disuruh blok semua sahabat cowoknya. Itu 100% bukan karena kamu sayang, tapi karena the lack of trust, insecure. Kamu takut kehilangan, saking takutnya kamu insecure banget. Nah itu kan kalau udah berhasil diidentifikasi, baru bisa diproses, mungkin konseling bareng atau gimana diomongin, dibicarakan gitu. Tapi intinya penting banget kita cari tahu kenapa sih gue marah. Kalau nggak begitu, kita ntar nggak bakal progress. Like mungkin kalau gitu dia kayak nyalain orang lain, nyalain pasangan dan sebagainya. Itu kan kurang oke. Betul banget. Kok ibaratkan dalam fisik ya, kayak ini gue selalu ibaratkan berbagai masalah psikologis itu dalam hal fisik. Batuk dari sudut pandang medis tuh bisa ratusan sampai ribuan alasan kali. Kayak diagnosisnya gitu loh. Ratusan batuk dari yang hanya sekedar ludahnya salah keselak, sampai batuk, sampai flu, sampai covid, sampai kanker, sampai radang gitu ya, sampai masalah pencernaan tuh banyak banget alasannya gitu loh. Sama kayak marah tuh emosi yang paling kelihatan gitu ya. Kan sedih masih bisa ditutupin ya. Marah tuh paling kelihatan. Tapi kayak kita datang ke dokter, Pak saya batuk. Oke, ya biasanya kalau batuk gimana? Alasannya kenapa? Sejak kapan? Nggak tahu Pak. Loh, dokternya kan bingung mau kasih obatnya apa nih. Gue kasih obat radang, entah ternyata bukan radang gitu. Sama, marah juga alasannya banyak banget. Mesti dikulik kapan, kenapa, sejak kapan, alasannya apa. Supaya dapat obatnya tepat juga. Sama, inilah kenapa kayak kok ribet banget sih mesti cari tahu alasannya. Gue cuma pengen tahu cara kelolanya gimana. Nggak bisa. Kalau kamu benar-benar mau cabut akarnya, harus tahu alasannya apa. Baru kita kikis-kikis pelan-pelan. Make sense. Itu. Bener banget sih. Gue sebagai orang yang punya bakat untuk marah. Ini ngomong gini aja. Karena gue by the way, bakat tuh bawaan ya guys. Jadi jangan dikira kayak dia ini bertalenta buat marah gitu ya. Gak kayak bawaan. Memang ada yang personality-nya kesana. Genetik gitu. I think genetik sih. Setahu gue bapak gue punya itu. Tendensi gitu. Untuk orang kayak gue tuh penting untuk tahu itu. Karena menurut gue, even gue merasanya kalau gue kayak ini kayaknya bukan salah dia tentunya. Gue nggak pernah marah tanpa alasan. Bersyukurnya. Tapi meskipun itu sebagian porsi salah dia, ada kayaknya pasti. Itu porsi lu yang salah karena lu yang terlalu insecure dan sebagainya. Betul. Dan biasanya dalam relationship betul. Seringkali kedua belah pihak. Meskipun memang ada yang murni ya, anggaplah ada gitu, yang murni dari partnernya yang duluan misalnya. Tapi jangan memperburuk gitu. Betul. Jangan memperkeruh suasana gitu, karena dengan kita marah. Gitu. Ingat, ada satu mantra pribadi yang selalu saya pakai gini. I always lose when I lose my temper. Oke, fantastic. I always lose when I lose my temper.
Itu gue dapat dari Warren, kayak bener-bener kayak bener gitu ya, gitu sih. Oke, mantap. Oke, nah gimana cara kita kendalin emosi nih, Rik? Yes. Kendalin amarahnya. Ya. Kalau pas lagi merah-merahnya nih, naik-naiknya nih, apa yang kita lakuin? Nah ini by the way gue belajar tips ini tuh, dan ini benar ilmiah dari EQ mentor, salah satu EQ mentor terbaik di Indonesia, namanya Joshua Ilmawayudi. By the way yang belum tahu mungkin bisa cari tahu dia udah tulis lebih dari 30 buku. Banyak banget soal emotional quotient. Oke, dan gue belajar banyak dari dia. Salah satu yang tentu saja ini kan karena kita podcast ya, kita tips praktis yang bisa dilakukan siapapun. Dan ya maaf sih kalau misalnya kesannya membosankan gitu. Tapi gue pengen sharing betapa powerfulnya tips ini. Yaitu distraksi sih. Itu nomor 1 cara yang paling oke untuk ngerem ketika udah marah gitu ya. Kenapa penting? Gue kasih contoh kayak gini. Gue punya teman, ini beneran nih. Dia cerita kita ngakak, tapi beneran. Dia tuh lagi berantem sama adiknya. Wow, udah lama sih. Kalau nggak salah dia tuh kuliah, terus adiknya SMP atau apa gitu ya. Berantem di rumah gitu. Terus ada orang di depan rumah manggil paket, apalah gitu ya, paket gitu, permisi. Terus gak ada orang di rumah, cuma dia. Nanti ya kita lanjut ya. Gitu. Paket. Nah sama kayak tadi, iya kenapa mas gitu ya. Yang tadi yang marah bisa turun gitu. Iya kenapa mas gitu. Blablabla. Oke ya makasih ya gitu. Pas balik ke adenya, jadi kita ngomongin apa ya? Oh iya, bener. Distraksi. Bahkan yang diajarin dalam EQ mentor si Joshua Ilmawayudi itu, dia ceritain pengalaman dia. Yaitu gini. Ketika ya namanya hubungan kan nggak ada yang perfect gitu ya, pasti ada konflik ya gitu. Tapi kan membedakan cara mengelola konfliknya. Dia lagi berantem gitu. Nah, udah mau marah nih, udah kelihatan nih. Udah naik darah. Di saat itu udah mau marah, udah langsung dikomunikasikan. Kita break dulu. Bentar ya, ini udah gak sehat nih. Gue gak mau, kalau kita lanjutin, gue gak mau nanti gue ngomong sesuatu yang bikin gue nyesel. Dia ngomong gitu, oke kita istirahat dulu. Oke, ke WC. Tahu apa yang dilakukan di WC? Dia ambil shampoo, dia liatin bahannya. Oh ini terbuat dari ini. Oh ini gunanya ini. Oh zinc itu gunanya buat ini. Oke itu sih odol merek Carcoal tuh gunanya apa sih? Arang kok ditaruh di gigi gitu ya. Dia liatin gini-gini. Oh gunanya gini. Terus dia nafas, lega, taruh. Pas udah balik lagi ketemu istrinya, santai. Yuk kita lanjut. Kayak gitu. Jadi tips berikutnya, tadi kan distraksi, semoga udah jelas ya gitu ya, distraksi. Tips berikutnya adalah, terutama dalam hal konteks relationship ya. Ini berlaku dalam hal relationship. Kalau memang dari awal udah tahu mau ngobrolin sesuatu yang sifatnya bisa bikin naik darah atau yang sensitif. Misalnya ada sesuatu yang perlu di resolve mengenai mantan. Nah itu sensitif banget ya. Dia soal mantan atau soal merit atau soal mertua, pokoknya sensitif. Dari awal, nah ini sebenarnya balik lagi ke value pertama kalau diingat. Dari awal udah memutuskan mau dikelola emosinya. Ya dari awal misalnya gue ngomong malu. Sekarang yuk kita mau ngomongin soal mertua gitu ya. Gue ada hal gue gak suka banget. Yuk kita ngomongin yuk. Tapi kita janji bareng-barengnya gitu ya. Ketika kita ngomongin ini, mungkin gue bisa naik darah, mungkin lu bisa marah. Ketika itu udah terjadi, tolong ya kita saling ingetin untuk kita istirahat dulu. Nah dari awal udah ngomong. Itu penting. Dan itu berlaku kepada siapapun, gak cuma kepada pasangannya. Ke keluarga, anak, orang tua, dan catatan orang tua yang masih gampang diajak ngomong. Nah nanti ada tips berikutnya, bagaimana kita kelola emosi kepada orang yang maaf ya, mungkin yang toksiknya di luar kendali kita gitu ya, kita nggak bisa diajak ngomong lah itu gitu. Penting tuh. Nah tapi kayak gitu, dari awal dari soft. Terus kemudian ketika udah mau marah, kayak misal lu marah, misal kita ngomongin kerjaan apalah, terus lu udah ya menggelegar kayak tadi gitu. Gue udah takut. Terus sama Rek nggak mungkin, Rek. Oke, baik. Terima kasih. Nah paling gue bilang gue bakal bilang kayak Dre udah bentar ya, sorry mungkin gue tadi ada salah ngomong, mending kita istirahat dulu bentar, udah gak enak nih, gue gak mau hubungan kita rusak karena emosi sesaat ini. Nah jadi ngomong kayak gitu, baru siapapun kalau udah gini loh. Tips berikutnya, ketika ada orang marah, bagaimana meredakan amarahnya. Kan ciri-ciri orang marah, nadanya tinggi, ngomongnya cepet, dua itu sih. Jadi kayak nadanya tinggi, ngomongnya cepet. Ketika kita counter dengan cara ngomongnya intonasi lebih rendah dan ngomongnya lebih pelan, itu orang secara otomatis, namanya psikologi komunikasi ya, orang secara otomatis akan juga ngikut ya. Misal tadi Andre udah menggelegar, ngamuk-ngamuk, lempar barang sana sini, terus gue yang kayak Dre
udah ya bentar, kita istirahat dulu mending. Nah kayak gitu. Khususnya kalau suaranya kayak Eric. Karena suara Eric itu bisa buat, Oke, kayak suara konselor banget gitu. Oke, baik. Itu namanya apa ya? Ada teknik ya, mirroring, iya nggak sih? Iya, Lu sadar gak lu begitu? Karena lu cara ngomong gitu, gue yakin cara ngomong lu tuh pasti punya impact loh. Kalau kita bisa mengikuti apa yang lu itu, mungkin kita bisa benefit juga gak sih? Bisa, betul. Nah lagi-lagi memang tipe suara apapun, selama dia tadi tuh turunin nadanya, betul, turunin nada dan dipelanin. Percuma kalau misalnya lagi berantem, bentar lu marah terus, istirahat dulu. Nah itu tambah berantem gitu ya. Tapi kayak tadi, bentar, udah gak sehat. Turunin nadanya dan pelanin. Betul. Dua itu. Dan remember gitu ya, the cost kayak tadi. Kayak kalau dilanjutin, gue bisa ngakitin hati lu. Nah kalau orang kalau digituin tuh kelepek gitu ya. Atau kayak kalau nanti setelah ini kita bisa ngakitin satu sama lain nih. Karena kita mulai berpikir well-beingnya dia. Mungkin itu sih. Betul. Dan jangan lupa kalau kita ngomong kayak gitu dari awal, itu udah sangat 100% menggambarkan perspektifnya itu adalah bukan buat menang-menangan. Betul. Nggak mau buat ngakitin siapa yang paling benar dan lain sebagainya. Tapi buat kita cari solusinya. Ingetin dari awal kenapa kita punya conversation ini. Iya. Itu penting banget. Karena kayak itulah kenapa briefing awal sebelum ngomongin topik penting itu penting banget. Iya, briefing awal. Itu kayak cara curang, tapi nggak curang. Betul banget. Terus kalau misalnya nggak ada briefing, misalnya obrolan spontan misalnya, itu gimana? Nah itu beda lagi ceritanya. Salah satu caranya adalah relaksasi. Tapi intinya sekali lagi, kita kembali lagi sebelum kita kesana gitu. Kita kembali lagi ke sana. Distraksi itu penting banget guys. Beneran. Bahkan gue kasih tahu share kepada orang gitu ya. Yang bisa bikin lo lega apa sih? Yang bisa bikin lu kayak relax tuh apa sih? Ketika lagi istirahat. Gini loh, ketika lagi distraksi ya, misalnya ke WC ngapain gitu ya. Jangan pikirin topik stresornya, percuma. Misalnya gue berantem nih sama Andre. Wah, gue ke WC dulu, istirahat. Gue ke WC. Terus di WC gue mikirin, tuh Andre bajingan. Kayak maksudnya, kenapa sih dia ngerti-ngerti gue? Nah itu percuma guys. Itu percuma. Okay? Itu percuma. Jadi bener-bener distraksi. Liatin odol kek, liatin apa kek. Bahkan gue tuh di HP gue. Itu ada folder khusus video kucing. Gue liatin kucing lucu banget itu ya. Distraksi, full distraksi. Oke, nah kemudian ketika udah lega kayak jangan lama-lama juga ya. Lama topiknya lupa juga. 5 menit, 10 menit, oke. Atau bahkan bisa kok break lama juga. Kayak misalnya kayak hari ini, misalnya nih ya ada ngomongnya udah malam, sama-sama pulang kerja capek. Terus akhirnya naik darah. Kayak gak bijak deh kok kita lanjutin sekarang. Yuk kapan nih kita ngopi kemana kek. Nah itu bisa juga. Nah guys, semua yang kita omongin ini gak bakalan bisa terjadi kalau kita gak tahu tanda-tanda fisik kita mau marah gimana. Kalau kita gak tahu alasan kita marah apa dan lain sebagainya. Itulah kenapa sekitar setengah dari pembicaraan kita tadi kan lebih baik ke why. What, kenapa. Kira-kira gitu. Nah sekarang secara singkat. Relax, kayak tarik nafas. Penting banget. Jadi memang ada kalanya ya tiba-tiba topik marah kayak tadi gue ngeliat ada kucing di apa, kan gue nggak bisa briefing kucing sama orang gitu ya. Kalau udah kayak gitu ya mau nggak mau tarik nafas. Kenapa? Lagi-lagi guys, jangan lupa mekanisme marah fisiologis. Kalau kita marah nafas kita cepet, ngomong kita cepet, nada kita tinggi gitu ya. Kalau kita tarik nafas, tahan, hembusin pelan-pelan, itu kasih alarm kepada otak kita untuk kita mengerem. Oke, tapi kalau dalam situasi ideal, kalau bisa break dulu. By the way, Dre, gue lupa tadi satu W. Mungkin iya. Aduh, sorry. Mungkin tadi ada yang pendengar, ada yang nyadar ya? Itu. Atau ini Eric halu atau apa gitu. Betul. Kenapa gue bawa ini balik ke sana gitu ya? Karena penting gitu. Kepada siapa kita marah. Karena itu sangat mencerminkan keadaan dan tombol apa yang biasanya mancing kita marah gitu. Misalnya, kalau ternyata yang paling sering bikin trigger adalah orang tua. Nah berarti why-nya itu pasti hampir 100% kaitannya dengan keluarga juga. Parenting yang salah mungkin. Merasa gak dingertiin oleh keluarga dan lain sebagainya. Itu kelihatan banget. Dan kemudian mungkin dari orang tua. Kamu biasanya suka gampang marah siapa sih ke anak gitu. Nah itu kelihatan lagi. Kenapa sih ke anak? Oh mungkin selama ini kayak tadi tuh. Dikasih tahu berulang-ulang, dia yang nggak mau denger. Nah akhirnya kita bisa mikir kan,
Kira-kira kalau dia dikasih tahu berulang-ulang nggak mau dengerin, Yang salah itu siapa? masa ya yang salah siapa? Betul. Kita cek gitu. Ternyata setelah di ngobrol-ngobrolin, oh mungkin cara komunikasinya ibu atau bapak yang salah gitu. Yuk kita share sama-sama cara ngomong ke remaja tuh bagusnya gimana sih? Relevan gimana supaya connect gimana? Nah kan jadi kelihatan dari who-nya kan siapa gitu. Keatasan pasangan sebenarnya salah satu paling baik itu pasangan ya, paling laku gitu. Paling laku topiknya gitu. Ke pasangan, apa kalau pasangan lagi topiknya bisa banyak lagi. Tapi intinya adalah dengan kita mengetahui who, kepada siapa kamu gampang marah. Karena saya pun ada gitu loh. Kayak maaf ya, kayak gue gak bakal sebut nama gitu ya. Kayak misalnya orang-orang yang influencer, orang besar, politikus yang gue kadang kayak gue tuh gampang banget dia ngomong dikit gue marah gitu ya. Gue gampang dia ngomong dikit gue darah gue bisa naik gitu. Kenapa bro? Itu Gue penasaran. kadang maaf ya. Oh ini salah satu tombol gue juga. Untung. Ketika orang sebar hoax. Oke. Oke, itu salah satu. Ketika orang bilang vaksin bisa bikin autis, vaksin itu cara pemerintah apa ngelacak kita. Lu siapa mau dilacak? Penting banget. Ya gue kadang tuh kayak udah yang kesel banget gitu loh. Konspirasi yang nggak terbukti sehingga bisa mengacaukan apa komunikasi staf kesehatan dengan kita, yang gitu-gitu. Ya gue kayak gampang emosi gitu. Kemudian apa? Ada orang yang baru-baru ini lagi naik daun, bilangnya mau save generation, tapi ternyata ngomongnya salah banget, ngaco banget gitu. Pokoknya yang gitu, yang gue tuh suka gemes gitu. Udah salah banget, udah dikasih tahu berbagai ahli lu salah, tapi ngeyel gitu ya. Nah itu biasa gue gampang marah. Tapi akhirnya gue mikir kenapa gue marah ya? Kenapa gue marah ke influencer, ke orang besar gitu? Karena gue selalu berpikir kayak gini. Dia itu orang yang bisa punya akses banyak gitu, privilege. Tapi kok lu sebarin yang gak bener? Itu gampang banget bikin gue kesel gitu loh. Kayak lu tuh udah dianugerahi dengan posisi yang gampang gitu. Orang percaya sama lu. Lu bisa sekali ngomong dikit, reach out banyak orang gitu. Bukan gampang, tapi lebih apa ya? Influential. Betul, influensial, betul. Figur yang signifikan gitu. Orang percaya pengikut lu tuh banyak. Sekali lu salah ngomong, ya ampun. Wasted banget opportunity-nya. Betul. Nah itu yang bikin gue Bukan cuma wasted opportunity, tapi destruktif kan. Betul, destruktif. Dia punya pola pikir yang salah. Ada loh yang kayak generasi atas yang ngakunya hal-hal gak penting dirempongin gitu ya. Kayak ngakunya buat next generation. Ya ada hasilnya apa? Generasi kita yang di bawah malah mikir generasi atas itu gak ngerti mereka. Kayak kan jadi tambah susah ada kayak ngobrol disconnect mereka gitu. Tambah disconnect. Nah itu bikin gue, apalagi kan gue hatinya kan memang lebih ke anak-anak muda gitu ya. Nah itu gue menarik sih. Menarik. Gue ngerti kenapa lo bilang who itu penting. Karena who itu punya kaitan yang erat banget sama why-nya. Betul banget. Iya betul banget. Sebenarnya semua punya kaitan erat kan. Cuma who sama why itu cukup ini ya. Karena sama siapa kita marah, kalau emang sama orang, itu bisa memberikan kayak shed a light apa tuh, menyinari cahaya ke kenapa kita marah. Ya, betul. Betul. Nah, berarti apa penutup yang bagian apa? Gue baru inget karena kayak penting kepada sumber masalah yang sifatnya nggak bisa diubah. Misalnya ke penting banget. Tadi kan gue udah share kayak relaksasi, ngetek nafas. Mungkin ada yang bilang kayak, jadi cuma gitu doang. Kok kayak gampang, kok kayak receh banget. Tapi di sisi lain, pertanyaan baliknya adalah mau ngapain gitu? Kayak apalagi kalau udah diomongin, ya udah diomongin, tapi ternyata kayak percuma atau butuh waktu lama untuk berubahnya. Misalkan bisa gitu ya. Ya udah gitu loh. Semakin kamu obses dengan hal itu, kenapa ini orang nggak bisa diubah? Kamu makin marah juga. Kayak pedang mata dua kan? Daripada kamu marah, frustrasi kepada sesuatu yang di luar kendali kamu. Ya udah, tarik nafas. Terima pelan-pelan bahwa mungkin sesuatu yang butuh waktu lama untuk berubah. Ya udah, terima, tarik nafas. Dan tanamkan di kepala bahwa ini nggak selamanya kok. Nggak selamanya. Betul, ini nggak selamanya kok. Guys, oh ya ini penting. Oke, untuk ini nggak selamanya. Kenapa ini penting? Karena emosi sifatnya sementara. Oke, jangan pernah lupakan itu. Emosi sifatnya sementara. Jangan karena hal yang sifatnya sementara kita merusak sesuatu secara permanen. Jangan sampai. Itu sering banget terjadi loh. Betul. Oke, jangan sampai. Dan hati-hati karena emosi sifatnya itu sementara. Jangan pernah membasiskan kenyataan hidupmu berdasarkan hal yang sementara itu. Misalnya gue marah sama orang tua.
gitu ya. Gue gak ngerti ini gitu. Wah terus udah gue kasih tahu begini-begini. Ternyata mereka gak ngertiin gue. Ya malah mereka gak ngertiin gue. Emosi gue lagi bilang, nih orang tua gak mau pengertian sama gue. Jadi kebenarannya adalah gue mikir 100% ini orang tuh, gue tuh gak ngertiin. Gue pribadi gak ngertiin. Padahal mungkin ada banyak faktor terkait. Mungkin mereka lagi berusaha ngerti, tapi belum gitu loh. Belum aja, masih proses. Kayak gitu. Kayak, ini pacar gue nih, apa sih kayak gak cinta lagi sama gue. Kenapa bisa ngomong gitu? Gue kalau udah susah diajak quality time. Bentar dulu dong, cek dulu. Siapa tahu dia lagi capek. Siapa tahu dia akhirnya banyak lembur. Siapa tahu ada beban pikiran. Gitu loh. Jadi jangan mendasari emosi marahmu. Ngecap seakan-akan ini 100% akurat. Cek dulu. Emosi gue lagi bilang, pacar gue udah gak cinta lagi sama gue. Bentar dulu. Cek dulu. Jangan karena emosi sementara kamu mengambil konklusi yang permanen, konklusi yang besar, patok gitu ya. Ketok palu. Dan jangan mengambil keputusan. Nah ini penting. Ketika kamu lagi emosional, jangan pernah mengambil keputusan yang sifatnya penting. Jangan. Dan jangan juga, itu kalau ngecap mending ya. Keputusan mending. Yang paling parah adalah aksi. Yes. Ngelakuin sesuatu banget. gitu mungkin. Yang pakai fisik atau betul banget. Apalah. Nggak harus fisik kan. Kalau ngomong juga bisa loh nyakitin sampai hubungan permanen rusak gitu. Betul banget. Karena emosi itu sementara dan amarah itu emosi. Amarah itu sementara. Yes. Harus betul diingat. Betul banget. Kayak terakhir tadi kita pengen ngomongin apa tuh dari tadi terakhir? Ini yang penting ya. Karena gue suka mulai dengan problem, tapi akhirnya dengan harapan baru. Ya. Dan harapan baru itu menurut gue adalah harapan untuk orang-orang seperti gue. Seperti lu, seperti kita semua. Manusia punya tendensi untuk marah. Tapi khususnya untuk orang-orang kayak gue. Karena gue punya tendensi untuk marah yang lebih tinggi daripada orang lain. Ya. Gue punya perasaan bahwa amarah ini adalah energi. Energi ini bisa kita pakai buat membabi buta untuk menghancurin semuanya. Tapi juga bisa mungkin kita channelin menjadi sesuatu yang konstruktif, positif. Mungkin gak itu, Rick? Dan kalau mungkin gimana caranya? Karena kita pengen banget tahu. Betul. Jawabannya adalah mungkin banget. Dan mungkin yang udah pernah ngobrol sama gue waktu di podcast sebelumnya, kayak gue pernah mention. Kayak di sini juga tadi gue udah mention bahwa semua emosi itu berguna. Semua personality ada pro kontranya. Kayak ada orang bilang kayak pemarah itu kontranya yaitu berpotensi destruktif kalau nggak hati-hati. Tapi pro-nya adalah hal baiknya. Orang yang bawaannya itu lebih gampang marah adalah termasuk salah satu tipe kepribadian yang paling get things done. Yang paling sifatnya bisa kelar kerjaannya. Yang benar-benar kayak pengen resolve. Karena mereka itu, karena gini loh, marah itu kan artinya ada sesuatu yang kita pengen selesaiin gitu loh. Itu inti marah sebenarnya. Tapi kok orangnya santai, enggak ini. Bayangin ya, kita bayangin kebalikannya Dre, coba ya. Kok orang gak ada marah gitu ya. Misalnya dikhianati gak marah gitu ya. Itu ya kan Rick, kalau lu tanya gue, mending jadi orang yang meledak membabi buta atau menjadi orang yang pasif. Itu honestly gue pilih meledak mendingan. Kayak lu tanya gue, kalau lu ngeliat anak di mall ditoyor sama bapaknya lah atau gimana lah gitu ya. Lu mending anak itu ngamuk atau diem doang? Obviously ngamuk. Karena at least dia masih punya a fight in him or her gitu. Tapi kalau diem doang itu yang gue kayak please don't. Betul ya. Jangan gitu I know. What is this gitu. Kayak anyway. Betul Pak. Iya betul. Jadi intinya adalah dari semua jenis emosi, marah itu yang paling bikin orang aktif. Paling. Oke. Bahkan kayak maksud gue gini loh, contoh-contoh banyak sekali tokoh terkenal di dunia gitu ya. Mahatma Gandhi, Mother Teresa. Nggak cuma mereka gitu. Orang-orang lain gitu. Bahkan kayak gue lupa lagi nama-namanya. Ada gitu. Banyak sekali penemuan. Mandela gitu. Banyak sekali penemuan terjadi. Itu justru muncul dari emosi. Gejolak gitu loh. Kayak mungkin Mother Teresa nggak spesifik marah ya. Mungkin dia kayak lebih sedih. Kayak kenapa sih ada. Kan dia di Kolkata itu dia pengen banget orang-orang di India sana tuh yang bener-bener supaya sejahtera. Mahatma Gandhi juga pengen sejahtera gitu. Nggak ada lagi tindakan. Meskipun dia politik banget. Tapi kan dari energi marah. Gue pengen tuh kita tuh gak gini lagi. Sampai kapan kita kayak gini? Tokoh-tokoh sejarah Indonesia. Soekarno gitu ya. Bahkan yang culik Soekarno, yang kaum mudanya itu, yang kaum muda itu kan kalau nggak diculik ya, kalau nggak dibawa tuh sama kaum muda, mungkin kemerdekaan kita ke delay entah sampai kapan. Akhirnya karena ada anak muda yang
Kayak apa ya, nggak bisa di-delay lagi nih, langsung diculik. Wah, pasti ada emosi marah terlibat, nggak mungkin nggak. Gue nggak mau ngeliat lagi bangsa gue tertindas, gue nggak mau ngeliat lagi bangsa gue tuh kayak di bawah bangsa lain terus, kan pasti ada marahnya. Sehingga itu yang ngedrive mereka, sehingga akhirnya melakukan tindakan itu. Kita merdeka sekarang, sejarah kita banyak sekali menjadi baik karena ada emosi marah. Dan nah itu dia, oke, ketika ada marah kita praktekin segala hal tadi. Tapi intinya untuk menjawab pertanyaannya dulu ya, apakah energi marah itu bisa di-channeling, disalurkan menjadi sesuatu yang positif? Sangat amat bisa. Iya, lu kalau pakai analogi gitu somehow gue bisa kayak oh iya benar. Gue ngerti langsung gitu. Kayak benar juga orang yang dulu Soekarno gitu yang melihat apa keluarganya ditindas mungkin atau orang-orangnya dia ditindas. Itu kayak apa yang mulai coba marah gitu. Kayak mungkin bahkan benci gitu. Betul banget. Kayak kok begini apa segala, itu yang mendorong dia gitu. Itu benar-benar energi at its purest form gitu. Yes, betul. Dan itu adalah salah satu emosi yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia gitu. Itu kan betul. besar ya, itu kan kayak penting banget impactnya gitu. Betul, dan berbagai penemuan di dunia, nggak cuma soal sejarah-sejarah tadi aja gitu. Benar ya guys, jadi sekali lagi ya, yang tadi di awal kita udah bilang, marah adalah salah satu emosi yang paling disalah mengerti. Banyak orang mengira kaitannya itu selalu negatif. Enggak kok. Iya. Enggak kok. Bahkan gue mikir gitu. Gue kayak intention tuh kayak marahnya kayak harus diubah atau diapa gitu. Tapi ya lebih dikendalikan amarah, bukan diubah atau apa gitu ya. Jadi memang salah dia mengerti emosi amarah itu. Bayangin kalau dulu Nazi ketika lagi berkuasa gitu, sekutu santuy aja, ya udahlah. Ya udahlah, ngeliatin apa orang-orang apa Yahudi itu ditindas semua mati, nggak usah lawan balik, ya udahlah. Tapi pasti karena marah gitu, kok dibantai orang-orang gini cuma karena ras gitu. Begini akhirnya muncul, langsung ini. Kayak bahkan dalam sejarah kayak misalnya gitu ya, sejarah Kristen gitu, Martin Luther King ngeliat nih gereja mulai korup, contohnya gitu ya, mulai korup. Kan akhirnya dia kayak nggak bisa nih. Ketidakadilan ini ada nih kan. Salah satu alasan yang tadi kita bilang kenapa orang marah, salah satunya adalah ketidakadilan gitu kan. Ketidakadilan akhirnya dia bergerak. Nah akhirnya sekarang mendingan gitu loh ya kan. Akhirnya mendingan. Soekarno juga ketidakadilan ya. Betul kan? Ketidakadilan terutama kaum muda itu. Gue suka banget cerita itu. Ketika lu melihat orang yang ditindas itu yang buat lu marah, ketidakadilan juga. Itu emang tema besar ya di hidup manusia ya. Betul. Menarik. Nah bahkan kalau kita coba deh kita ngomongin yang ketidakadilan justice yang keren gitu. Coba dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita merasa disalah mengerti, marah gitu. Akhirnya kan karena energi marah itu mendorong kita mau solve the conflict. Komunikasi mungkin selama ini bingung caranya gimana, akhirnya nggak disalurkan gitu ya, akhirnya mama jadi dendam, itu bisa loh jadi dendam gitu, nggak selesai akhirnya sakit badan dan lain sebagainya. Menurut lo orang yang marah baiknya ditekan apa gimana? Nah tentu saja kalau dia bisa salurkan sendiri, contoh curhat, olahraga, dan berbagai aktivitas lain gitu yang sifatnya produktif yang bisa bikin dia kayak coping, dan itu disalurkan bener-bener nggak cuma diem gitu loh, disalurkan. Dan kalau ternyata itu bikin dia bener-bener rasa resolve, apalagi tipe masalah yang memang nggak bisa diselesaikan, contoh kayak tadi, silakan nggak apa-apa. Nah tapi lagi-lagi bercermin ke diri, dan yang paling utama jujur ke diri sendiri. Lu sebenarnya mau closure nggak sih? Lu sebenarnya pengen ada ngomong juga nggak sih? Lu merasa kayak pihak yang dikorbankan terus gak sih, terutama dalam relationship? Lu pengen gak sih speak up sejujurnya tanpa perhatiin apa kayak selama ini lu udah diomongin kalau cewek gak boleh lawan balik misalnya, atau cowok itu apa gak boleh baper dan lain sebagainya. Gak usah pikirin faktor-faktor budaya itu dulu. Jujur ke diri sendiri, lu pengen gak sih ngomong? Pengen gak sih ada tindakan? Jawabannya ya. Yuk kita sama-sama cari strateginya untuk bisa menyampaikan dengan baik. Gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, kok bisa resolve sendiri gitu ya? Karena kadang memang ada marah yang sifatnya tuh bener-bener nggak bisa closure. Contohnya apa? Misalnya ada orang tua anaknya dibunuh, misalnya itu ada loh kan cerita kayak gitu. Kemudian pembunuhnya itu udah dihukum mati. Mau gimana? Mau orang tua yang mau bunuh balik udah nggak bisa. Misalnya dia udah mati duluan karena ditembak polisi atau apa gitu ya. Itu mau gimana? Kayak itu unresolved gitu kan. Mau nggak mau ya dari diri sendiri. Entah itu akhirnya dia fokus kepada forgiveness, acceptance, terima, udah lewat.
mau gimana gitu loh. Atau dia bisa salurkan dengan cara lain. Ada juga, nah ini bagus nih, yang tadi angernya karena tadi, akhirnya nggak bisa selesai, ya udah selesai gitu, pembunuhnya udah hilang misalnya. Mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah dia, karena gue tuh ada cerita yang kayak gitu, dia misalnya keliling kota untuk buka seminar kelas kecil, bagikan pengalaman dia, bagaimana dia rasanya itu punya orang tua yang kehilangan anak karena ketidakadilan. Dia share ke orang tua yang punya pengalaman yang sama, dia jadi narasumber. Nah itu kan bisa salah satu wujud bagaimana kita bisa menyalurkan emosi yang marah, tapi udah gak bisa, tapi kita salurkan ke hal yang baik. Di dalam psikologi itu salah satu defense itu namanya sublimasi. Bagaimana kita itu bisa menyalurkan hal-hal yang tadi negatif menjadi hal yang lebih baik. Contoh lain, misalnya gue marah karena orang tua dulu abuse gue misalnya. Atau misalnya amit-amit gue marah karena gue dulu dibuang misalnya. Akhirnya gue marah, tapi gue realize tak ada hal selesai. Gue marah pun gak bakal ada yang selesai gitu. Akhirnya gue ngapain? Gue salurkan. Oke, udah diproses gitu ya, ke konselor, ke psikolog. Akhirnya gue punya mimpi, gue buka panti asuhan. Kan itu bisa. Energinya dari mana? Dari marah pertama. Marah, sedih, campur aduk ya. Bisa. Yang paling sering itu campur aduk. Tapi pasti karena marah. Kok orang tua gue gini? Gue gak terima, gue gak sudi. Tapi akhirnya lama-lama ketika diproses, energinya gue ubah. Menjadi apa? Driver, motivator gue untuk buka panti asuhan. Nah pertanyaan baliknya, kalau dari awal gue santai-santai aja, gak ada marah, gak ada sedih, gak ada gitu-gitu ya, gue mungkin gak bakal buka panti asuhan. Baik kok pengalaman-pengalaman orang gitu ya, yang melakukan hal besar, justru dari dorongan emosinya. Itu contohnya sih. Cari cara penyaluran yang positif. Betul, dan lagi-lagi tiap orang beda-beda. Temukan caramu. Dan kalau memang udah cari cara sendiri gak ketemu-ketemu, jangan pernah malu untuk minta bantuan profesional. Oke. Menurut lu nih, Rick, apa aja yang bisa didapat oleh orang yang lagi marah gitu, atau orang yang mungkin udah marah terus sadar bahwa aduh gue marah nih apa segala, gue kurang bisa mengendalikan amarah gue. Kalau mereka konseling gitu, misalnya ke bicarakan.id konseling sama lu, kira-kira apa tuh yang bisa lu bantu untuk mereka? Oke, yang paling utama sih yang tadi itu ketahui akarnya. Oke, akar permasalahan kenapa lu marah itu penting banget. Satu banget. Kenapa bla 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 dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau udah lebih ketemu, biasanya gue bagi dua. Ini tipenya itu bisa di-resolve konfliknya atau enggak. Atau ini kemarahan dipendam udah berpuluh-puluh tahun lalu misalnya, atau bertahun-tahun lalu. Kemudian apakah ini tipenya itu yang masih bisa di-approach gitu, bisa di-solve gitu. Kalau bisa, gue tanya lagi, kemungkinannya lebih gede mana? Antara ini tipe yang bisa di-resolve orangnya mungkin bisa open-minded gitu ya, atau orangnya toxic dari sananya. Kalau misalnya bisa diajak ngomong, yuk kita role play. Ngomongnya gimana? Tapi jelasin ke gue dulu nih orangnya kayak apa sih, supaya gue tahu gambarnya bla 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 gini-gini, di resolve gitu. Akhirnya oke, ya kita selesaikan. Nah kalau misalnya ternyata nggak bisa, nah fokus gue ganti lebih kemana yang proses ke dalam. Bantu cara nyari penyaluran yang positif. Karena itu nggak bisa. Itu tuh nggak gampang tuh. Like, buat gue kayak apa olahraga, gue tiap hari olahraga kayak terus apa? Apalagi kayak karena sulit dicari. Untuk bisa ketemu kayak bantu supaya orang tua yang lain nggak ngalamin hal yang dulu gue alami, itu kan kayak itu kan keren ya. Dan mungkin dia dapat dari konselor kali atau gimana ya? Ada perjalanannya untuk ketemu itu. Ya. Gitu. Dan lagi-lagi memang pada akhirnya kalau kita udah bisa regulate tadi, tarik nafas, cari tahu alasannya, yang bisa bikin kita lebih lega gitu ya, lebih toning down, lebih netral emosinya, sebenarnya itu sebagian besar permasalahan sudah selesai. Karena kalau gue ilustrasikan udah emosi sedih, gue melankolis, oke? Gue tuh gampang sedih orangnya. Nah tapi apakah artinya gue ketika ada trigger tertentu gue nggak sedia klimaks? Enggak tiba-tiba karena gue belajar pengendalian emosi gue jadi robot gitu, jadi nggak bisa sedih lagi, nggak bisa marah lagi. Bukan, klimaks tuh. Tapi gue langsung kayak mengaplikasikan segala cara yang gue tadi udah share, cari tahu kenapa, ada apa sih, gue challenge pikiran gue gitu-gitu, tarik nafas, cari hal yang bikin lega, curhatin ke teman, olahraga. Akhirnya apa? Meskipun klimaks, turunnya juga cepat. Dan gue pun aware, ketika klimaks, gue tuh nggak yang mengambil keputusan gegabah. Gue tuh nggak mikir kayak, misal gue mikir gue kayak sampah gitu ya. Gue tuh langsung tahu, emosi sedih ini sementara. Jangan pernah gue dengerin semua apa yang muncul dari dalam gue ini sebagai kebenaran. Soal gue kayak gitu, proses. Tapi intinya gini, ketika kita udah kenal alasan,
udah bisa toning down distraksi, itu udah oke. Kenapa? Siapapun ketika mereka sudah waras gitu ya, sudah lagi emosi yang netral, pikiran mereka sudah bisa jauh lebih jernih, dan decision making mereka pun akan jauh lebih sehat. Ya gue suka sih. Ini kita tuh nggak mengajarkan untuk orang jadi robot, karena emosi itu bagian dari hidup kita kan. Yes. Kayak kita nggak mau matiin gitu. Kalau nggak ada emosi kita nggak kerja atau gimana. Yep. Tapi kita lebih ke untuk cari cara untuk stabilin gitu, supaya kita bisa tarik positif dari kedua belah pihak gitu, kedua belah polar gitu. Betul banget. Okay. Dan jangan lupa marah juga. Kalau orang nggak marah nggak ngapa-ngapain. Betul. Nothing is done gitu kalau orang nggak marah. Betul. Oke, Rick, tadi kita udah ngobrol baik banget Rick ya tentang amarah. Ya. Kenapa orang itu marah? Alasannya 5W 1H. Ya. Betul. Lalu gimana cara ngendalin amarah? Betul. Ya. Bahkan gimana cara ngendalin amarah ketika objek marah kita itu orang atau sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Ya. Kita tadi udah bahas. Ya. Dan juga bahkan gimana cara mengendalikan energi amarah dari negatif jadi positif. Ya. Dan sadar bahwa itu tuh bisa dilakuin loh. Betul. Just keren banget gitu kan ya. Nah, untuk menutup podcast ini, ada nggak satu pesan? Kalau ada satu pesan yang mau lu sampaikan ke pendengar kita, apa tuh? Ya, oke, baik. Intinya semoga salah satu pelajaran terpenting yang gue pengen banget kalian petik gitu ya dari podcast ini itu adalah nggak ada satupun emosi yang nggak berguna. Itu yang paling utama salah satunya. Dan kalaupun Anda ternyata di antara kalian gitu ya ada yang punya bawaannya marah dan frustrasi. Kayak gue gak bisa deh, gue sama orangnya gini deh. Gue sama orangnya gue udah ngehancurin banyak hal. Ya udahlah, memang gue pemarah. Ya udah gue gini aja. Nggak jarang gue denger kayak gitu. Ada harapan, ada bantuan untuk Anda gitu ya. Bisa kok, siapapun di dunia ini. Kalau dia mau mulai untuk perjalanan recovery, untuk bisa dia mengelola marahnya, itu bisa banget. Hargailah personality kamu bukan sesuatu yang jelek. Dari tadi kita bilang ya, kamu bisa melakukan banyak sekali hal ketika kamu bisa mengelola emosi kamu dan kita semua. Dan jangan malu untuk ke konselor tentang ini. Betul banget. Karena seperti yang kita tadi udah bilang ya, orang yang marah kadang-kadang dia punya trait, dia bisa get stuff dan dia bisa bergerak lah, bekerja dan sebagainya. Yeah. Dan even kalau untuk orang yang punya genetik parah banget marahnya atau gimana, itu kan bukan sesuatu yang harus dimaluin ya. Yeah. Khususnya kalau mereka udah mau untuk mengambil aksi untuk perubahan positif gitu. Untuk jadi orang yang lebih bisa mengontrol amarahnya. Itu boleh banget mencari bantuan. Dan salah satu cara yang paling gampang dilakuin adalah bicara menurutku. Yes. Dan bicara tuh bukan cuma sama asal temen atau sama yang nggak mengerti juga tentang ini, ntar sama-sama bingung gitu kan. Boleh banget untuk konseling sama seorang profesional, seorang psikolog gitu. Bisa konseling sama Eric ya kan, dan juga bisa konseling sama konselor yang lain. Yes. Cara gampang banget, tinggal pergi ke www.bicarakan.id. www.bicarakan.id. Yes. BTW, namaku Andre, aku adalah pendirinya bicarakan.id. Ini seperti yang tadi udah ini ya, Eric Sujitra, konselor di bicarakan.id. Misi kita tuh simple, kita pengen kasih ruang untuk orang bicara tentang masalah, ketakutan, kekhawatiran mereka, ketidakbisaan mereka untuk kendalin amarah. Itu bisa banget dibicarakan. Dari dibicara itu adalah ntar bakal keluar 5W1H-nya kamu tuh kenapa sih? Kenapa kamu marah? Akarnya di mana? Dan gimana cara kita mulai kikis pelan-pelan dan sebagainya. Betul. Sangat konstruktif, sangat menyenangkan lah pengalaman untuk bicara itu. Selama kita juga ini nggak tahu sih menyenangkan atau enggak, tapi yang pasti konstruktif. Meskipun mungkin agak sulit atau gimana, karena kita kan belajar tentang sesuatu yang kita takuti, masalah dan sebagainya kan. Tapi percaya deh, itu konstruktif dan pasti berguna banget membuatmu menjadi orang yang lebih baik lagi. Yes. Gitu. www.bicarakan.id. Segitu aja dari kita. Thank you banget Rick untuk waktunya. Sami-sami. Sampai jumpa buat kalian semua di podcast Angkat Bicara selanjutnya. Bye bye. Thank you.